Oke, informasi mengenai bocoran One Piece ini chapter 1072 itu memang sudah dirilis. Thanks a lot for Ridon and Ethan Bobby. Nah, lanjut nih, chapter ini mengejutkan sekali karena kita akan melihat bagaimana cerita member dari Rocks Pirates melalui seorang karakter yang menjadi referensi terciptanya agen Cyberpol Stasi. Seperti yang kita tahu bahwa Rock sendiri itu merupakan kelompok bajak laut paling mengagumkan pada masanya, dimana yang tak kalah mencengangkan, mereka itu berisikan orang-orang berpengaruh di generasi setelahnya. Nah, bocoran One Piece 1072 ini menjelaskan mengenai bobot ingatan. Nah, setelah itu dalam adegan ceritanya mengingatkan memori tentang Rocks Pirates. So let's go boys, kita telisik lebih dalam lagi mengenai penggambaran dari chapter ini. Yo nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai gambaran besar One Piece chapter 1072 ini, beberapa bagian penting dari Rocks, Kuma, dan Mugiwara Pirates. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Dari gambaran yang sudah ada ini, informasi mengenai bocoran chapter 1072 itu memang menjelaskan beberapa bagian penting. Bahkan dalam panel membuat informasi yang di luar dugaan kita. Nah, pertama, dalam sampul pembuka ini memperlihatkan Queen, Judge, dan juga Caesar membuat sebuah senjata. Kita tahu mereka itu bertiga memang dulunya satu kelompok dalam organisasi yang bersama dengan Dr. Vegapunk sendiri. Bahkan nih, untuk orang yang awalnya wanita di kelompok tersebut yang kita kira adalah Stasi itu, mungkin loh Oda itu bisa saja menggambarkan jika itu adalah wanita lain yang mirip dengan Stasi. Maybe. Setelah beberapa hal yang mereka lakukan, ketiganya itu terlihat sedang membuat senjata dalam cover panel ini. Nah, setelah itu, kedua nih, itu berisikan sebuah flashback masa lalu yang menjelaskan bagaimana Vegapunk itu menggambarkan kemampuan Kuma dalam mengubah segala sesuatu benda yang tak berwujud menjadi nyata. Itu memang kemampuan yang terbilang sangat unik dan langka sih, dan Kuma itu bisa melakukannya. Contoh nyatanya ketika Kuma itu melakukan tekniknya itu yang berbentuk seperti gelembung yang berisikan rasa sakit, kemudian ia pindahkan ke tubuh lawannya ketika Luffy atau bahkan kru lain berada di Thriller Bark kala itu. Di sini bahwa dikatakan bahwa kekuatan Kuma itu dapat mewujudkan sinyal yang dikirim oleh sistem saraf seperti sebuah pikiran sakit atau bahkan ingatan masa lalu. Selain itu nih, Vegapunk sendiri itu ingin Kuma membantunya dalam eksperimennya itu. Dia mengingatkan Kuma mewujudkan ingatannya sendiri sehingga Vegapunk dapat menyelidiki beberapa ingatan tersebut. Nah, ini memang semacam referensi untuk eksperimen nyata kontroversial yang mengatakan bahwa jiwa manusia beratnya sekitar kurang lebih 21 gram. Nah, memang informasi ini masih agak ambigu sih. Kita juga belum dapat kebenaran untuk informasinya. Bahkan di sini nih, untuk memperjelas lagi salah satu kekuatan Kuma yang kita ingat kala itu, bahkan Roronoa Zoro itu menerima rasa sakit itu secara langsung yang membuatnya itu benar-benar sekarat kala Kuma melakukannya setelah Kuma memindahkan rasa sakit yang diemban Luffy kala itu. Nah, kemampuan Kuma ini bahkan juga bisa untuk mode penyerangan loh, seperti yang dilakukan dalam markas besar angkatan laut ketika tragedi besar Marineford kala itu. Informasi ketiga adalah informasi tentang kru Mugiwara. Nah, di sini dijelaskan nih dalam sebuah adegan itu, di mana Kaku itu menggunakan sebuah bentuk awak keningnya melawan Roronoa Zoro. Dia merubah bentuk dirinya itu bahkan menggunakan beberapa kemampuan spesialnya. Ya, namun meskipun begitu sih, di sini level Zoro itu memang sudah berbeda dari yang dahulu. Meskipun Kaku sudah awak kening, Zoro tetap mendominasi dalam pertempuran tersebut. Ya, ini wajar sih, wakil Kapten Yonko pasti kemampuannya itu sangat mengesankan. Nah, kejutan di panel ini sebenarnya itu ada di sini nih. Ini adalah sebuah informasi yang terakhir, yang keempat yang kita dapatkan soal One Piece 1072 ini. Member Rocks Pirates. Di sini digambarkan lebih detail lagi bahwa Stasi itu yang kita kenal sebagai bagian dari pemerintahan dunia, dan orang yang kita anggap dulunya bagian dari Vegapunk, Judge, Caesar, dan juga Queen itu mungkin adalah orang lain. Tahu kenapa? Ini masih persepsi benar ataupun salah. Di chapter ini diungkapkan bahwa Stasi itu adalah klon dari mantan anggota Rocks Pirate, yakni Miss Bakin. Pertanyaannya, apakah Vegapunk dan tim yang membuat Stasi awalnya? Itulah kenapa ia dari kelompok para ilmuwan gila tersebut. Who knows? Nah, misteri terbesarnya itu sebenarnya adalah kenapa harus Miss Bakin yang dijadikan referensi untuk pembuatan Stasi sendiri. Sebenarnya siapa sih Miss Bakin itu?
Oke, menjawab soal teka-teki ini memang simpang siur sih beritanya. Faktanya Miss Bakin sendiri adalah member lama dari Rocks Pirate. Dia konon adalah istri dari Shirohige, Edward Newgate. Nah, terlepas dari ini benar ataupun salah, kita ingat nih bahwa dulunya itu mereka bersama dengan para anggota lain di kelompok Rocks sendiri. Nah, Miss Bakin itu di masa mudanya sangatlah cantik nih di gambarannya dan pemberani dan juga cukup mendominasi. Itulah kenapa dia itu sangat fenomenal di eranya sendiri. Nah, ada kabar bagus pula jika Edward Weevil itu adalah anak dari mantan Yonko Shirohige hasil hubungannya dengan Bakin di masa lalu. Keduanya juga berada di kapal bajak laut Rocks dan keduanya sama-sama legendaris di masa depannya. Sampai sekarang ini penampilan Miss Bakin memang berubah total nih dari gambaran fan art yang ada di jagat maya sendiri ketika ia masih sangat cantik di masa mudanya. Nah, sekarang ia sudah seperti nenek-nenek yang cukup menyebalkan lah, karena terus membawa putranya Weevil itu menghancurkan sisa-sisa bajak laut Shirohige. Nah, ini memang ironis. Jika Bakin adalah mantan istri dari Shirohige, kenapa pula ia dan Weevil ingin menghancurkan sisa kru kapal mantan suaminya sendiri? Memang ini agak ambigu sih informasi ceritanya di sini. Tapi beritanya itu memang seperti itu, dan jika kita ingat ada alasan pula kenapa Marco selepas dari Wano Kuni ia kembali lagi ke Sphinx. Meskipun banyak bajak laut dan para Yonko menginginkan kekuatan besar dari Marco the Phoenix, Luffy dan Akagami adalah orang yang begitu tertarik nih dengannya. Tetapi Marco beranggapan sekarang masih ada urusan lain yang lebih penting yang harus ia tuntaskan, yakni menjaga Sphinx dari kedatangan Edward Weevil. Tahu kan bahwa pulau tersebut adalah kampung halaman Shirohige yang sendiri, dan kabarnya Weevil itu akan menghancurkan segalanya yang berhubungan dengan Shirohige bersama dengan wanita itu. Itulah kenapa Marco sebagai komandan pertama sekaligus orang yang paling dekat dengan ayahnya sendiri itu menjaga nih warisan yang ia tinggalkan. Nah, sebagai seorang mantan Shichibukai, Weevil itu memang belum tentu nih akan sebegitu gampangnya dalam menangani Marco yang kita tahu notabene adalah jenderal pertama bajak laut terkuat di generasinya. Orang yang sangat dikdaya nih dalam pertempuran menghadapi 3 admiral besar angkatan laut, Kuzan, Borsalino, serta Akainu. Nah, bahkan dalam pertempuran Wano Kuni sendiri dia tuh sempat seorang diri menghadapi Big Mom, melakukan duel melawan Queen dan juga King. Nah, di samping itu ia membantu Zoro dan juga Sanji dalam pertempuran panjang Wano Kuni itu. Tentu bukanlah langkah mudah bagi Weevil sendiri dalam melenyapkan kampung halaman Shirohige jika ada Marco. Nah, tetapi memang yang bikin kita semua penasaran itu sebenarnya bagaimana cara Miss Bakin itu melakukan doktrin tersebut kepada Edward Weevil, dan kemampuan seperti apa sih yang ia punya sebagai mantan anggota Rocks Pirates. Who knows lah, itulah pertanyaan besarnya. Dengan dimunculkan informasi-informasi yang mengungkapkan cerita tentang Rocks itu memang semakin menarik lagi, karena semakin kesini pun para mantan anggotanya itu seperti Bakin dan juga Wangzi itu dimunculkan lagi dalam penggambarannya sendiri. Dan ketambahan lagi, orang lain yang terlibat dalam tragedi Rocks Pirate di God Valley itu juga sedang menuju ke sebuah kelompok yang memiliki nama kapal yang mirip dengan kapten mereka di masa lalu, Saber of Sebek. Ya, bagaimana nih cara Gap sebagai orang yang pernah berduel dengan para member Rocks sendiri akan bertempur kembali nih dengan sejarah Battle Royale yang pernah ia lakukan kepada orang-orang Rocks di masa lalu. Nah, ini menarik untuk kita nantikan kelanjutannya nih. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai gambaran besar One Piece chapter 1072 itu, beberapa bagian penting dari Rocks, Kuma, dan juga Mugiwara Pirates. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.